Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai cara sederhana untuk menguruskan badan. Jadi buat Sobat Sehat yang belum menonton video saya sebelumnya, baiknya menonton dulu karena ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, bila pada video sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana cara kita menghitung kalori yang masuk, kalau sekarang kita akan membahas bagaimana menghitung kebutuhan kalori kita. Oke, sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa dipakai untuk menghitung kebutuhan kalori. Ada macam-macam formula rumus yang bisa dipakai. Cuma waktu kuliah dulu sih kita yang dipakai adalah rumus Harris-Benedict. Jadi rumus Harris-Benedict ini memperhitungkan kebutuhan kalori setiap hari berdasarkan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, sama usia. Jadi dengan berdasarkan 4 faktor ini kita bisa memperkirakan berapa sih kira-kira kebutuhan minimal sehari-hari. Jadi ini untuk menghitung basal metabolic rate, kebutuhan kalau kita nggak ngapa-ngapain sama sekali ya. Oke, rumusnya seperti ini. Sorry saya pakai kertas karena saya gaptek. Rumus yang kita pakai adalah Harris-Benedict untuk menghitung basal metabolic rate. Jadi kalau untuk laki, untuk pria rumusnya pakai yang di atas, untuk wanita pakai yang di bawah. Ini hati-hati ini, dulu kita sering salah di sini. Kalau untuk pria itu konstantanya 66,5. Kalau untuk perempuan 655. Memang nggak ada komanya di sini ya. Nah, terus cara masukin angkanya seperti ini ya. Untuk laki-laki 66,5 ditambah 13,8 dikalikan berat badan dalam kilogram. Ya, ditambah 5 kali tinggi badan dalam satuan sentimeter. Jadi kalau tingginya 1 meter 70 cm ditulisnya 170 bukan 1,7. Nah, terus dikurangin 6,8 kali usia dalam tahun. Untuk yang perempuan juga caranya sama seperti itu ya. Untuk perempuan 655 ditambah 9,5 kali berat badan dalam kilo ditambah 1,85 kali tinggi dalam sentimeter dikurangin 4,68 kali usia dalam tahun. Dari rumus ini kita bisa lihat 4 faktor itu ya. Jadi kebutuhan energi kita sehari-hari yang basal itu untuk pria membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan wanita. Mereka yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan mereka yang lebih pendek. Yang berat badannya lebih tinggi, yang berat badannya lebih berat itu membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan mereka yang lebih ringan. Sebaliknya untuk usia, semakin kita usianya bertambah, kebutuhan energinya semakin berkurang. Itu sebabnya kenapa ya kalau anak muda itu makannya banyak, berat badannya nggak naik-naik. Sedangkan kita kalau yang sudah berumur, makan angin aja berat badannya nambah gitu kan. Karena memang metabolic rate kita berkurang seiring bertambahnya usia. Oke. Nah, itu tadi yang Harris-Benedict adalah untuk memperhitungkan basal. Kita nggak ngapa-ngapain. Nah, sedangkan kalau kita hidup, pasti ngapa-ngapain. Jangankan kita bekerja, kita tidur aja butuh energi loh. Ya, kita berpikir, kita duduk, tapi sambil berpikir itu juga butuh energi. Nah, itu makanya untuk BMR-nya kita adjust lagi dengan physical activity. Oke, untuk adjustment-nya adalah seperti ini. Jadi mereka yang aktivitas fisiknya itu sangat ringan, yang kerjanya bermalas-malasan, bukan bermalas-malasan sih, aktivitas fisiknya kurang. Misalnya kerja tapi kerjanya duduk aja, misalnya di kantor gitu ya. Itu BMR-nya dikalikan dengan 1,5. Yang aktivitas fisiknya sedang itu dikalikan dengan 1,8. Yang aktivitas berat itu dikalikan dengan 2,2.
Itu adalah perkiraan kebutuhan harian. Ya, ini cara yang kita biasanya dipakai untuk perhitungan. Nah, kalau mau cara yang lebih sederhana lagi ada. Lebih sederhana tapi nggak gampang. Jadi beda ya. Untuk cara sederhana itu, kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, berarti kita mengurangin asupan kan? Nah, kalau mengurangin asupan itu kita hitung dulu asupan kita sehari-hari berapa rata-rata. Jadi kita hitung, kita catat semua yang kita makan, termasuk bukan makanan aja, termasuk minuman. Kalau yang teh manis gitu kan banyak gulanya, atau kopi, atau susu, milkshake, atau gimana lah. Itu semua dihitung, dicatat dalam jurnal selama 10 hari berturut-turut. Nah, nanti setelah kita hitung semua kalori yang kita masuk selama 10 hari dibagi 10, kita tahu angka rata-rata kita intake-nya berapa kalori sehari. Nah, kalau misalnya siklus kita bukan siklus 10 hari, jadi kenapa kita buat 10 hari? Karena kan orang bukannya setiap hari makannya sama. Kadang makannya sehari Senin banyak, hari Selasa makannya dikit gitu kan. Maka kita hitung 10 hari. Atau kalau siklusnya ngikut siklus gajian, jadi misalnya pas baru gajian makannya makanan raja. Terus kalau lagi tanggung bulan makanan kuli gitu ya. Itu kan ngikuti siklus harian. Berarti kita catatnya selama 1 bulan. Kita hitung berapa kalori yang kita masuk, terus dibagi 30 atau 31, dapat kita siklus dapat intake rata-rata. Nah, intake rata-rata kalau kita mau nurunin berat badan, kita kurangin intake-nya, kurangin 500 kalori. Kalau kita mau naikin berat badan, tambahin 500 kalori. Kenapa 500? Kenapa nggak 1000? Kenapa nggak 1500? Karena untuk mengubah berat badan itu supaya sustainable, supaya bisa tahan lama, itu nggak boleh drastis. Kalau terlalu drastis nanti orangnya tersiksa, dan itu sebulan 2 bulan udah gitu capek dia dietnya, balik lagi gitu kan. Terus udah gitu kalau terlalu drastis tubuh kita juga bisa melakukan adjustment. Jadi karena kaget dia melakukan penyesuaian diri supaya penggunaan energinya lebih efisien. Akhirnya kita mengurangin makanan lebih banyak, tapi berat badannya nggak berkurang dengan banyak gitu loh. Jadi sebaiknya kalau mau ngurangin makanan itu dilakukan secara bertahap, nggak bisa drastis. Oke. Itu kalau kita mau mengubah dari sisi intake-nya, dari sisi berapa kalori yang masuk. Bagaimana kalau kita mau mengubah dari kalori yang keluar, yang kita pakai, ya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadinya kita masuk yang aktivitas fisik ringan, kita masukkan ke menambahkan aktivitas sehingga kita kebutuhannya lebih banyak gitu ya. Jadi ingat ya prinsipnya, kalau mau menurunkan berat badan, yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan yang keluar gitu ya. Kalau sebaliknya, kalau kita mau menaikkan berat badan, yang masuk harus lebih banyak daripada yang keluar. Oke, terus mana yang lebih efektif? Menurunkan berat badan dengan mengurangi intake atau dengan menambah aktivitas? Jadi paling efektif ya dengan dua-duanya. Pemasukan kalorinya kita kurangin, penggunaan kalorinya kita tambah. Selain lebih cepat, juga lebih efisien. Kenapa? Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, otot itu boros energi. Jadi kalau kita berolahraga membentuk otot, pembakaran energi kita lebih cepat dibandingkan mereka yang tubuhnya komposisi lemaknya lebih tinggi dibandingkan otot, ya. Jadi itu sekian sharing saya mengenai cara sederhana untuk menurunkan berat badan. Saya bilang sederhana, bukan cara mudah, karena memang meskipun sederhana, kadang nggak mudah ya. Misalnya kita mau ngurangin intake, banyak pesta,
banyak yang kasih makan gitu kan. Atau kita mau olahraga, hujan. Nah, untuk itu perlu kreatif sih memang gitu ya. Tapi prinsipnya sederhana kok. Yang masuk, kalau mau turunin berat badan, yang masuk harus lebih sedikit dibandingin yang keluar. Udah gitu aja. Oke ya. Sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan, boleh diketik di kolom, di komen. Nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.